Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ramadanti dari kelas PGSD 3A dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan menjelaskan pembelajaran IPS tentang muatan pembelajaran IPS Sekolah Dasar tentang keragaman Indonesia. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan materinya, terlebih dahulu saya menjelaskan isi dari standar kompetensi dasar dan indikator dalam keberagaman di Indonesia. Yang pertama ada standar kompetensi, yaitu memahami keragaman suku bangsa di Indonesia dan lingkungan sekitar. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu menghargai keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia dan lingkungan sekitar. Yang ketiga ada indikator. Isi dari indikator yang pertama adalah mengenal makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengenal keberagaman suku bangsa dan budaya. Yang ketiga, menjelaskan keberagaman suku bangsa yang ada di setiap daerah. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi keberagaman suku bangsa di Indonesia ataupun di setiap daerah. Selanjutnya menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut antara lain: yang pertama, keragaman agama. Keragaman agama ada 6 macam di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua agama Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang keenam ada agama Konghucu. Yang kedua ada keragaman suku bangsa. Apa itu keragaman suku bangsa? Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh suku bangsa di Indonesia yang pertama ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu yaitu ada suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Yang kedua ada Pulau Jawa dan Bali, yaitu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Yang ketiga ada Pulau Kalimantan, ada suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Yang terakhir ada Kepulauan Maluku dan Papua, yaitu ada suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Yang ketiga ada keragaman bahasa. Apa itu keragaman bahasa? Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan oleh manusia yaitu bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contoh bahasa daerah yang pertama ada bahasa Batak, yaitu dari Sumatera Utara. Yang kedua ada bahasa Sunda, yaitu dari Jawa Barat. Yang ketiga ada bahasa Betawi, yaitu dari DKI Jakarta. Kita lanjut ya teman-teman. Yang keempat ada keragaman rumah adat. Setiap provinsi itu di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda ya. Contoh rumah adat yang pertama yaitu rumah Joglo dari Jawa Tengah. Lalu yang kedua ada rumah gadang. Rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Yang ketiga ada rumah Honai yang berasal dari Papua. Lalu yang kelima ada keragaman tari. Apa itu keragaman tari? Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh tari daerah yaitu yang pertama ada tari kecak, yaitu yang berasal dari Bali. Yang kedua ada tari cendrawasih yang berasal dari Bali. Selanjutnya yang ketiga ada tari perang. Tari perang berasal dari Papua. Yang terakhir ada tari jaipong. Tari jaipong berasal dari daerah Jawa Barat. Selanjutnya yang keenam ada keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Nah, contoh pakaian adat yang pertama ada bundo kandung yang berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua ada beskap, yaitu pakaian adat dari Jawa Tengah. Yang ketiga ada payas, pakaian adat yang berasal dari daerah Bali. Yang ketujuh ada keragaman senjata tradisional. Keragaman senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Senjata tradisional yang pertama yaitu ada recong. Recong berasal dari Aceh. Yang kedua ada keris.
keris berasal dari daerah Jawa. Yang terakhir ada tombak Trisula. Lanjut ya teman-teman. Yang kedelapan ada keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Contoh alat musik tradisional sebagai berikut. Yang pertama ada alat musik tradisional tambo. Alat musik tradisional tambo berasal dari daerah Aceh. Yang kedua ada alat musik tradisional angklung. Alat musik tradisional angklung berasal dari Jawa Barat. Yang terakhir ada alat musik tradisional tifa. Tifa berasal dari daerah Papua. Keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas. Berikut ini contoh keragaman suku bangsa di Indonesia. Dari ciri khas yang dimiliki pria suku Bali umumnya memakai udeng atau ikat pinggang saat sembahyang. Saat sembahyang, suku Bali pun memberi sesajen kepada para dewa. Selanjutnya, ciri khas suku Betawi memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Yang terakhir, ada suku Asmat menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Ayo sekarang kalian sebutkan ya cara untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman budaya bangsa. Cukup sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.